Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismalija, Prodi Perbankan Syariah 6B eksklusif dengan nomor NIM 09182124. Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Haji Abdul Halim Hasan Al-Islahiyah Binjai, dengan Bapak dosen pengampunya Bapak Dr. Khairul Mufti Rambe, SHIMHI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ikhtikar. Ikhtikar menurut bahasa ialah menimbun, sedangkan menurut istilah ialah menimbun barang-barang yang menjadi kebutuhan publik untuk dijual kembali dengan harga yang melonjak tinggi melebihi harga pasar. Ikhtikar menjadi haram apabila memenuhi beberapa kriteria tersebut. Pertama, barang ikhtikar menjadi haram apabila barang tersebut dihasilkan dengan cara dibeli, bukan dengan cara panen. Yang kedua, barang ikhtikar haruslah barang-barang yang menjadi kebutuhan publik, bukan yang menjadi kebutuhan khusus publik atau dibutuhkan saat acara-acara tertentu saja. Yang ketiga, barang dibeli saat harga masih stabil dan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi, atau dijual saat harga sedang melonjak tinggi melebihi harga pasar. Dan jelas itu sudah merupakan hukum haram, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang melakukan penimbunan terhadap makanan kaum muslimin, maka Allah akan menimpanya dengan kerugian atau terkena penyakit lepra. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ikhtikar menurut beberapa para ahli seperti Imam Al-Ghazali mendefinisikan ikhtikar sebagai penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualannya ketika harga melonjak. Menurut ulama mazhab Maliki mendefinisikan ikhtikar adalah penyimpanan barang oleh produsen, baik makanan, pakaian, dan segala barang yang merusak pasar. Ada pula dasar hukum dari ikhtikar. Menurut prinsip hukum Islam, barang apa saja yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maka boleh dimilikinya dan dikonsumsi atau diperdagangkan. Namun apabila barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh dikonsumsi ataupun diperdagangkan. Namun terdapat ketentuan hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila barang tersebut halal menurut ketentuan hukum Islam, akan tetapi karena sikap dan perbuatan para pelakunya pedagang bertentangan dengan syarak, maka barang tersebut menjadi haram, seperti halnya ikhtikar. Dasar hukum yang digunakan pada para ulama fikih yang tidak memperbolehkan adanya ikhtikar adalah kandungan nilai-nilai universal Al-Quran yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya termasuk di dalam ikhtikar diharamkan oleh agama Islam. Sebagaimana Quran surah Al-Hasyarah ayat 7 yang artinya apa saja harta rampasan atau fa'il yang akan diberikan Allah kepadanya atau dihadiahkan di harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha keras hukumnya. Ada pula menurut hadis, yaitu hadis Nabi, dari hadis Nabi meriwayatkan Sa'id bin Mushab. Dari Sa'id bin Mushab ia meriwayatkan bahwa Ma'mar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menimbun barang maka berdosa. Hadis riwayat Muslim. Ada juga beberapa pendapat ulama. Yang pertama dari ulama Maliki. Menurut ulama Maliki, ikhtikar hukumnya haram secara mutlak.
atau tidak dikhususkan bahan makanan saja. Hal ini didasari oleh sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu barang siapa yang menimbun maka ia telah berbuat dosa. Hadis riwayat Muslim. Menimbun yang diharamkan menurut para ulama fikih bila memenuhi 3 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, barang yang ditimbun melebihi kebutuhan dan kebutuhan keluarga untuk masa 1 tahun penuh. Yang kedua, menimbun untuk dijual, kemudian pada waktu harga minum tinggi dan kebutuhan rakyat sudah mendesak baru dijual sehingga terpaksa rakyat membelinya. Yang ketiga, yang ditimbun ialah kebutuhan pokok rakyat seperti papan, sandang, dan lain-lain. Apabila bahan-bahan lainnya ada di tangan rakyat, ada di tangan banyak pedagang, tapi tidak dimaksudkan bahan pokok kebutuhan rakyat dan tidak merugikan rakyat, maka itu tidak termasuk menimbun. Ada pula jenis barang yang diharamkan ditimbun. Ada 2 jenis barang. Yang pertama, kelompok yang mendefinisikan ihtikar sebagai penimbun yang hanya terbatas pada bahan makanan pokok seperti primer saja. Yang kedua, kelompok yang mendefinisikan ihtikar yang itu menimbun segala barang keperluan baik primer maupun sekunder. Kelompok ulama yang mendefinisikan ihtikar terbatas pada bahan pokok saja adalah Imam Al-Ghazali. Sedangkan kelompok ulama yang mendefinisikan ihtikar secara keseluruhan ialah Imam Abu Yusuf atau ahli fikih mazhab Hanafi. Ada pula yang berpendapat bahwasannya ihtikar dan monopoli itu ialah sama. Persamaan mereka ialah hanya sama-sama menimbun barang untuk keuntungannya sendiri. Sedangkan perbedaannya, kalau ihtikar ditimbun boleh siapa saja yang menimbun barang seperti rakyat menengah, rakyat bawah, dan rakyat atas. Namun bila monopoli itu hanya dilakukan oleh orang-orang kelas atas yang memiliki uang lebih banyak. Ada pula contoh dari ihtikar, misalnya membeli sebuah barang yang memang dibutuhkan, benar-benar dibutuhkan masyarakat seperti beras. Namun banyak penduduk yang menimbunnya dan akan dijual kembali pada saat harga itu melonjak tinggi. Misal pada saat ia membeli harganya adalah 10.000, namun saat dijual kembali melonjak tinggi dengan harga dari separuh harganya, misalnya 15.000 atau 20.000. Hal tersebut dapat merugikan masyarakat kelas bawah yang memang notabene tidak berpenghasilannya tidak tetap, dan itu dapat merugikan masyarakat sekitar. Biasanya itu terjadi di pedagang yang ada di sekitar kita. Ada pula hikmah-hikmahnya jika kita meninggalkan larangan dari ihtikar. Yang pertama, kita terjauh dari dosa. Yang kedua, dapat membantu orang-orang sekitar dengan cara menstabilkan harga barang menurut pasarannya, dan itu dapat membantu kita semua yang ada di sekitar kita. Sekian dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dari kata-kata saya. Mohon ampun kepada Allah juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.